Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini dalam acara Ulumul Quran. Masih di tempat kediaman Ustaz Husin Alatas di gazebo-nya bersama Ustaz Husin Alatas, Ustaz Totong dan juga Neza di kamera. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Sela FM di Batam, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Angkasa di Banyubiru, Radio Luciana Number One di Semarang, dan lain-lain di Situbondo juga ada ya. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Alatas dan Ustaz Totong Surasman. Kita akan mengambil tema antara ilmu dan prasangka sesi kedua. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami ilmu yang nanti dipaparkan oleh Ustaz Husin Alatas. Sebagai pengantar, Ustaz Afwan akan menyampaikan antara ilmu dan prasangka kepada Ustaz Totong Surasman. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ustadzi Al-Kiram Al-Habib Husin Alatas, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, para pendengar dan pemirsa Rasul TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini yang cerah ya. Ada sedikit suara-suara burung dengan udara yang sejuk. Kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang ilmu dan prasangka sesi 2, di mana pernah dibahas minggu yang lalu, sedikit disinggung bahwa saat ini kebanyakan para ahli itu menganggap kalau bersumber dari Al-Quran itu tidak dianggap ilmiah gitu. Tetapi yang sifatnya hasil riset itu dianggap ilmiah. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat dari sisi ayat-ayat kauniyah, ya saya pernah sedikit pelajari gitu ya. Itu justru 70% ketika Al-Quran berbicara ayat kauniyah itu seperti berbicara Indonesia itu. Seperti berbicara Indonesia. Kenapa? Karena banyak ayat-ayat Quran yang diturunkan di Mekah maupun di Madinah dari sisi kauniyah ternyata ada di Indonesia. Misalkan salah satu contoh di surah At-Tur ya. Ayat 6 itu wal bahril masjur, dan di dalam lautan itu terdapat gunung-gunung api. Ayat ini kan turun di Mekah ya Bib ya. Surah At-Tur. Di Mekah itu kan tidak ada lautan ya. Yang ada itu tanah tandus, gunung batu. Nah, ternyata setelah diriset kalau saya baca literatur
sekitar tahun 2000 sampai 2002 sampai 2004, 2 tahun itu di riset ternyata banyak gunung-gunung api yang ada di dasar lautan itu, puluhan gunung api itu ya di sebelah kanan Pulau Sumatera, Jawa itu terdapat di Indonesia. Nah ini maksud saya itu kan ini ilmunya yang disampaikan Al-Quran dari sisi kaunia, kemudian dari hasil riset itu ternyata ada. Termasuk juga banyak sekali ya air terjun ya. Air terjun itu ada ayatnya juga ya itu. Ternyata banyak kan di Indonesia juga gitu. Ini satu sisi membuktikan bahwa Al-Quran itu ya memang sangat-sangat ilmiah sebenarnya. Ya, bagaimana agar bisa menyadarkan masyarakat ya, baik para ilmuwan ya, para ulamanya juga masyarakat itu kembali menyadarkan kepada kitab suci Al-Quran sebagai kitab yang memang merupakan kitab yang menjadi sumber rujukan ilmu pengetahuan itu. Mungkin ini yang perlu disampaikan, Bib ya. Termasuk pernah bercanda juga ketika di Padang Arafah ketemu orang Yaman, Bib. Kata orang Yaman itu puncak Jamil gitu. Saya bilang Jamil lu gitu. Tapi dalam arti banyak ketika cerita tentang surga ya, Jannatun Tajri itu kan tidak ada di Makkah Madinah, tetapi Indonesia itu subhanallah ya ada di puncak, ada di tempat saya di Sumedang itu, Bib, di Gunung Tampomas itu ada air terjunnya, air mengalir setiap hari, subhanallah itu. Nah ini beberapa informasi barangkali supaya bisa membuka hati kita, diri kita itu ternyata kebesaran Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran ini ditunjukkan melalui ayat kauniyahnya itu paling banyak di Indonesia ya. Ini mungkin sebagai pengantar agar kita kembali menjadikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan, baik dalam konteks ayat kauniyahnya maupun sebagai petunjuk-petunjuk menuju jalan yang benar, menuju jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pengantar lebih luasnya ya saya serahkan ke guru kita Habib Hussein. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa 'adzabik. Allahumma adfa' 'anna al-adha wal waba wal bala wal ghala والفتان والمحن واصرف عنا السوء والفحشاء ما ظهر والمنكر ما ظهر منها وما بطن وأحطنا بتقواك واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين. أما بعد. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pendengar, pemirsa radio TV Silaturrahim, itu pula Ustadz Otong yang menemani kita pagi hari ini, Ustaz Muhammad Krisna, Neza, dan semua kru. Dan kita juga doakan semua yang berjuang bersama-sama kita melalui media dakwah ini. Para pendirinya, para ulama-ulama asatidzah yang mengajar, para donatur yang menginfakkan harta mereka, hingga siaran ini dapat berlangsung bersama-sama. Para krunya, demikian pula para pendengar, pemirsanya, seluruh kaum muslimin dan muslimat, demikian pula seluruh anak bangsa kita. Kita ucapkan salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh.
Pada kajian yang lalu, yang disiarkan, ditayangkan pada hari Selasa, kita sama-sama telah mendengarkan kajian dengan tema Ma bainal ilmi wal dhann, di antara ilmu dan dugaan. Dan kita setelah sama-sama mengikuti bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dalam pesannya, dalam ayat-ayat kitabnya melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu. Sebagaimana firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu mengikuti di belakang sesuatu tanpa dasar ilmu. Karena pendengaran kamu, penglihatan kamu, begitu pula hatimu, kalbumu, akalmu kelak akan ditanya oleh Allah. Nah, kita mengikuti Al-Quran, menjadikannya sebagai imam dalam kehidupan kita. Karena bukti-bukti yang kita jumpai, yang tidak meragukan bahwa mustahil Al-Quran datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterangan-keterangan Al-Quran dengan ayat-ayat yang begitu banyak, berbicara mengenai sejarah umat-umat terdahulu, bagaimana kehancuran mereka, kebangkitan mereka. Ini menjadi hukum sejarah yang kita ambil sebagai pelajaran bagi kita semua, bahwa semua tidak keluar dari sunnatullah. Ayat-ayat kauniyah yang diterangkan dalam Al-Quran berbicara mengenai langitnya, bicara mengenai buminya, berbicara mengenai manusia pada masa-masa yang amat primitif. Tapi Quran justru berbicara tentang hal-hal ini ya, yang sebagian rahasianya baru ditangkap dan terkuak pada masa-masa manusia mencapai kemajuan dalam bidang teknologi. Oleh karena itu ketika kita mengikuti Al-Quran, bukan dengan dugaan atau prasangka, tapi dengan dasar ilmu yang pasti, yang tidak meyakinkan. Di mana keterangan-keterangan Allah Subhanahu wa ta'ala selaras dengan akal kita, pikiran kita selaras dengan ilmu, maka orang yang ikut di belakang Al-Quran berarti mengikuti apa? Sesuatu yang dipastikan kebenarannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berbeda dengan kitab-kitab lain di luar Al-Quran, di mana kebenarannya bersifat prasangka dan dugaan, bisa benar, bisa salah. Oleh karena itu, buku-buku hadis, demikian pula pendapat para ulama dalam kitab dan tulisan mereka berada pada kategori dhon, dugaan, prasangka. Bila bukti-bukti yang konkret membuktikan kebenaran dari apa yang mereka sampaikan, apabila riwayat dan hadis terbukti kebenarannya dengan dirujuk dan dikembalikan kepada Al-Quran, ternyata isi riwayat tersebut sejalan dengan Al-Quran. Karena misi Nabi adalah menyampaikan dan menerangkan Al-Quran. Maka kita dapat pastikan bahwa tidak ada satu hadis yang sahih kecuali apa yang diterangkan pada hadis tersebut memiliki dasar dalam Al-Quran. Memiliki dasar dalam Quran. Tidak mungkin Nabi mengada-adakan sesuatu, karena Allah mengatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kalau Nabi berani mengada-adakan kebohongan dari sisinya, kami langsung akan memutuskan apa? Pembuluh darah jantungnya. Jadi Nabi Rasul yang benar-benar setia menyampaikan risalah Allah apa adanya, tanpa ditambahkan dan dikurangi, dan keterangan Nabi ya, semuanya merupakan apa? Merupakan keterangan yang berhubungan dengan ayat-ayat yang beliau sampaikan. Jadi kita dapat gambarkan matahari adalah cahaya yang memancar terang benderang, sedangkan bulan adalah
nur yang dipantulkan dari cahaya matahari. Al-Quran ya, adalah matahari yang terang benderang, yang menyingkap kegelapan, sedangkan bulan memantulkan cahaya matahari. Ya. Nah, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga memantulkan cahaya Al-Quran melalui kehidupannya, perilakunya, melalui ucapannya. Kalau tidak ada matahari, tidak akan ada nur yang dipantulkan oleh apa? Oleh bulan. Berarti Nabi ya, yang disampaikan, diucapkan bukan merupakan satu bid'ah ya, yang diada-adakan, tapi merupakan apa? Merupakan keterangan, penjelasan, penerangan yang berhubungan dengan Quran. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kalau hanya kita bergantung pada mata rantai sanad, walaupun dianggap sahih, walaupun dalam keadaan muttasil, diriwayatkan oleh orang yang cermat, tidak menjamin tidak adanya kebohongan. Apalagi manusia punya sifat lupa, apalagi tidak ditulis, dicatat pada masa hidup Rasul, melainkan setelah wafatnya Rasul dalam waktu yang cukup lama. Nah, untuk membuktikan kebenaran hadis tersebut, jangan hanya kita terpaku pada mata rantai sanad, tapi konten dan muatan dari hadis tersebut ya kita cocokkan dengan Al-Quran. Begitu dicocokkan dalam Al-Quran, akan terlihat kebenarannya dan kebatilannya. Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi bagaimana mungkin Nabi berbicara atas nafsunya? Dia tidak berbicara dengan dorongan hawa nafsunya, tapi yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan, Quran ya, yang dibacakan, penjelasan-penjelasan beliau juga merupakan biasan dan pantulan dari Al-Quran. Dengan ini baru kita dapat merasa tentram dan yakin dari sisi sanadnya maupun kontennya betul-betul sesuai dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran yang disampaikan dan dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Juga yang masuk dalam kategori ilmu penemuan-penemuan manusia dalam berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya. Itu masuk dalam kategori ilmu yang kita hargai. Dan banyak orang-orang yang Allah anugerahkan pengetahuan. Tapi sayang kebanyakan dari mereka ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ilmu. Ya. Mereka ternyata apa? Hanya sebatas kulit dan permukaan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui yang terdapat dalam kehidupan dunia ini bersifat lahir, batinnya mereka tidak ketahui. Mereka tidak menghubungkan fakta-fakta ilmiah ini dengan segala keteraturannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sang pencipta yang maha bijaksana, yang telah menata segala sesuatu dengan penuh kebijaksanaan. Akhirnya mereka hanya sebatas kulit, tidak menyelam lebih dalam. Padahal kalau mereka selami di balik tatanan yang begitu sempurna, di balik keseimbangan alam raya dan seluruh isinya, begitu pula manusia dengan keajaiban yang ada padanya, pasti di belakangnya ada pencipta, ada penata yang maha sempurna, yang maha bijaksana, tapi ternyata mereka hanya melihat makhluk, melihat tatanannya, tapi mereka tidak menyelam lebih dalam hingga mereka mengenali kebesaran dan keagungan Allah, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia tanpa tujuan. Maha suci Engkau. Faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab api neraka. Ini keindahan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai mereka-mereka yang berilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 kalau tidak salah,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan mereka-mereka yang diberikan ilmu di atas orang-orang yang tak berilmu, darajat. Maksudnya apa? Pada kedudukan derajat yang amat tinggi yang tidak digapai oleh mereka-mereka yang tak berilmu. Dengan syarat ilmu mereka ini mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita akan membaca beberapa ayat dalam surah Fatir yang menggambarkan bagaimana hubungan antara ilmu dan takut, hormat kepada Allah. Karena iman, takut, hormat orang-orang yang berilmu tidak sama dengan apa? Dengan keimanan dan rasa takut orang-orang yang tak berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 27. Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Ayat yang begitu indah. Apa kamu tidak melihat? Apa kamu tidak melihat? Ditujukan untuk setiap orang yang mendengar ayat ini. Untuk Rasul dan untuk setiap orang yang diajak berbicara melalui ayat ini. Apa kamu tidak melihat bahwa Allah telah menurunkan dari langit butiran-butiran air hujan. Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha. Dari butiran-butiran hujan yang sama yang diturunkan dari langit. Kami mengeluarkan buah-buahan yang beraneka warna, beraneka rasa, beraneka rupa, bahkan beraneka aroma. Coba keajaiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan pada kita. Dari butiran-butiran air hujan yang diturunkan di Indonesia, yang diturunkan juga di negara-negara Arabnya, yang diturunkan juga di negara-negara Amerika, Eropanya, kita saksikan. Allah turunkan butiran air hujan yang sama, tapi melahirkan buah-buahan yang beraneka rupa, beraneka warna, beraneka rasa, beraneka aroma. Tak mungkin kalau tidak ada yang mengatur semua ini. Setelah itu, wa minal jibali judadun bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Demikian pula dari gunung-gunung. Dari gunung-gunung yang beraneka warna. Di antaranya ada yang berwarna putih yang bergaris-garis, ada yang berwarna merah, ada pula yang berwarna hitam yang menghasilkan batu-batu alam yang amat indah. Baik marmernya, baik granitnya. Kita jumpai di sebahagian negara ada gunung-gunung yang beraneka warna. Bahkan warna-warni seperti yang terdapat di Cina. Itu gunung yang amat menakjubkan, bukit-bukit yang tidak berisikan tanaman, tapi beraneka warna. Yang mengandung kekayaan, yang memberikan manfaat dan layanan bagi umat manusia. Nah tadi pada buah-buahan, bukan hanya beraneka rupa, warna, rasa, aroma, tapi manfaatnya juga berbeda-beda. Beragam. Seperti kita jumpai katakan pada apa? Pada buah labu parang. Yang dalam Al-Quran disebutkan dengan nama yaktin. Ambatna alaihi syajaratan min yaktin.
Labu parang ini labu ya, yang Allah kasih subhanallah begitu besar. Ya. Dia bukan tumbuh di dahan maupun di ranting, karena ranting tidak mampu untuk menahan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan, tempatkan, walaupun ranting-rantingnya begitu apa? Begitu lemah, Allah biarkan dia apa? Berkembang biak di tanah yang menahan. Ya. Coba untuk melihat bagaimana semangka, semangka, melon ya. ya. Kita lihat pohon-pohonnya kan menjalar. Kalau dia harus memikul, niscaya akan jatuh. Tapi Allah biarkan dia tumbuh, berkembang di tanah. Orang di saat meneliti ya, labu parang, dia akan temukan manfaatnya untuk liver, untuk jantung, untuk pencernaan, mengatur kadar kolesterol, mengatur kadar gula, dengan rasa juga dan aroma yang Masya Allah. Silakan orang membuka Google akan menemukan manfaat dari labu parang. Labu airnya, semangkanya, melonnya. Dan subhanallah, Allah tumbuhkan pohon durian, pohon nangka, pohon cempedak, ya, pohon sukun, pohon timbul. Ini jenisnya hampir sama kan? Iya, iya. Pohon nangka, durian, kemudian apa? Cempedak, Cempedak, sukun, timbul. Tumbuh berdekatan, di tanah yang berdekatan. Kemudian disirami oleh air hujan yang sama, masing-masing mengeluarkan buahnya, tidak pernah keliru. Tidak pernah pohon nangka mengeluarkan buah cempedak. Pohon cempedak mengeluarkan buah nangka, atau pohon sukun mengeluarkan timbul. Masing-masing apa? Mengeluarkan buahnya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menakjubkan, ada sebuah pohon mangga. Satu cabangnya harum manis, satu cabangnya indramayu, satu cabangnya buah yang lain, masing-masing mengeluarkan dari cabangnya sesuai dengan apa? Dengan jenis. Yang indramayu keluar indramayu, yang harum manis keluar harum manis. Padahal tumbuh pada batang yang bukan berasal dari jenis. Ini juga merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan manusia kembali, memisahkannya dari unsur-unsur yang lain setelah terserap ke tanah dan menyatu bersamanya. Tidak sulit bagi Allah untuk memisahkannya. Betul enggak? Iya. Bahkan melalui laboratorium, orang bisa memeriksa kandungan-kandungan berbagai macam makanan setelah bersatu dan dipisahkannya kembali. Masa Allah tidak kuasa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang meninggal, lalu menyatukan tubuh kita, memisahkan dari tubuh orang-orang yang lain. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam suratul Qaf bahwa Allah memiliki catatan mengenai manusia yang telah menyatu dengan bumi. Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafil. Kami telah mengetahui apa yang telah digerogoti bumi dari tubuh mereka, dan kita punya kitab catatan yang berisikan apa? Data-data tersebut. Tidak ada sesuatu yang akan hilang. Jadi kita lihat ya, bagaimana dari butiran air hujan yang sama, ya, tumbuh di tanah yang sama, menghasilkan beraneka rupa, warna, rasa, aroma, dan manfaat, serta ciri-ciri. Padahal kalau kita mengambil tanah, kita cium, tidak terdapat aroma durian, tidak terdapat aroma mangga, tidak terdapat aroma melon, tidak terdapat aroma dari buah-buahan yang tumbuh di atasnya. Dari mana dia berasal? Dan kita saksikan masing-masing Allah Subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan. Durian yang dalamnya begitu lembut, Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi dengan kulit yang kokoh kuat, bahkan berduri. Di balik semua ini terdapat hikmah, di mana postur mangga berbeda dengan durian. Begitu pula rambutan. Allah pertunjukkan ayat-ayatnya kepada kita tanpa jemu, tapi manusianya lalai, hanya pandai menikmati, tapi tidak pandai untuk merenung dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat, tadi Allah menyebutkan butiran-butiran air hujan yang menumbuhkan buah-buahan yang beraneka rupa. Lalu di sisi yang lain, batuan-batuan gunung yang beraneka warna.
Manusia mengambil manfaat dari semua ini, menghiasi rumah mereka dengan batu-batu dinding yang beraneka warna, begitu pula dengan lantai-lantai mereka. Mereka hanya bisa menikmati ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, bahkan bangga, tapi mereka lupa dari tujuan hidup mereka, yaitu kehidupan akhirat. Lupa kepada Tuhan mereka yang menganugerahkan semua ini. Lalu selanjutnya, wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Begitu pula dari hewan-hewan melata. Beraneka macam hewan melata yang jumlahnya begitu banyak. Begitu pula hewan-hewan ternak. Kambingnya, sapinya, kerbaunya, ontanya, dombanya. Kemudian wa minan nasi wad-dawabi wal an'am, dan dari manusia, hewan-hewan yang melata dan hewan-hewan ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik, beraneka rupa juga. Bahkan kita saksikan pada manusia, beraneka rupa, warna, kemudian ketinggiannya juga, kemudian bahasanya. Ya. Kita saksikan padahal mereka sebagaimana keterangan firman Allah dan bukti-bukti yang tak meragukan diciptakan dari ayah ibu yang sama. Kalau Barat membedakan antara yang putih sama yang hitam, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mata Al-Quran dan kaum muslimin, manusia bersaudara, walaupun beraneka warna rupa, tapi ayah ibu mereka satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tapi ternyata bentuk rupa mereka berbeda-beda. Warna kulit mereka, bahasa mereka, jangankan yang berbeda bangsa dan suku, yang kembar walaupun sama tapi tetap tidak serupa. Serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kita ini semua kan hidup dari wilayah Indonesia, tapi Allah kasih subhanallah wajah kita ini berbeda-beda. Bukan untuk dibanggakan, untuk menunjukkan kebesaran ayat-ayat Allah dan mensyukuri nikmat. Kita saksikan juga dari hewan-hewan ternak. Subhanallah, ya. Kambing di kita, kambing. Berbeda dengan kambing di Somalia yang kita saksikan, kambing di Mesir. Warna-warnanya berbeda-beda. Bahkan ayam. Kita temukan ayam, ada yang bertopi. Ayam bertopi kemudian memiliki bulu yang panjang, ekor yang panjang, mirip dengan burung merak. Saya saksikan di YouTube pemandangan yang amat menakjubkan. Kita lihat bagaimana binatang-binatang melata juga yang beraneka macam. Setiap wilayah, setiap iklim menghasilkan jenis binatang yang berbeda. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Ulama di sini dihubungkan dengan ayat-ayat Allah sebelumnya. Yaitu mereka-mereka yang diberikan ilmu untuk menguak, menyingkap rahasia kebesaran keagungan Allah yang mengantarkan untuk takut kepadanya dan hormat. Berarti definisi ulama dalam Islam bukan hanya tahu, tapi tahu, berilmu, kemudian mereka penuh rasa takut dan hormat kepada Allah. Tapi kalau tahu tapi tidak takut, tidak hormat kepada Allah, bukan ulama, tapi ulama. Atau ulama-ulamaan, atau ulama su. Jadi kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita membuka mata kita di hadapan ilmu pengetahuan. Alam astronominya atau alam falaknya, geologinya yang menjelaskan lapisan buminya, kemudian juga alam biologi baik di alam hewannya maupun alam manusia. Alam hewan saja amat menakjubkan. Kemudian tumbuh-tumbuhan juga luar biasa menakjubkan. Ternyata yang melakukan kebanyakan penelitian orang-orang di luar Islam. Orang-orang Islam hanya mau menikmati secara instan tanpa meneliti dan tanpa mengkaji. Padahal kalau mereka yang meneliti, kemudian mereka menyingkap, akan membuat orang-orang lebih beriman kepada Allah. Begitu juga yang menyelam ke lautan, meneliti satwa laut.
ikan-ikan yang beraneka macam, beraneka rupa, dengan cara hidup mereka yang amat menakjubkan. Ada jenis ikan paus yang menggunakan paru-paru, bukan menggunakan insang. Ada yang hidup di laut dalam waktu yang cukup lama kemudian baru muncul keluar untuk mengambil nafasnya. Ada ikan yang tidak memiliki mata karena hidup di lautan yang amat dalam. Terumbu-terumbu karang yang amat menakjubkan. Kemana perginya kita umat Islam yang lengah dari ayat-ayat Allah, bahkan beranggapan bahwa ini ilmunya orang-orang kafir. Mereka menganggap seolah ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Justru ilmu pengetahuan yang mengajak kita untuk kenal Allah dan hormat kepadanya. Tapi ternyata kaum muslimin telah terkena doktrin yang mencemari, mengotori pikiran mereka. Dan doktrin datang dari luar Islam. Dari orang-orang di luar Islam yang meracuni pemikiran ulama-ulama dan kiai kita untuk menganggap ilmu pengetahuan seolah-olah musuh agama. Padahal yang menciptakan dikotomi antara ilmu dan agama, yang menjadikan ilmu sebagai musuh agama, bukan orang Islam. Bahkan tidak terdapat dalam kitab Al-Quran. Tapi kita akan temukan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian, yang menggambarkan bahwa apa? Bahwa ilmu itu musuh Allah. Dan buah yang dilarang untuk dimakan, yang dilarang Allah untuk dimakan oleh Adam, berdasarkan ucapan iblis adalah buah ilmu pengetahuan. Iblis mengatakan Allah melarang kamu makan buah ini karena takut disaingi. Kalau kamu makan akan menjadi orang yang berilmu. Akhirnya terbukti begitu Adam mencicipi buah tersebut, langsung dia menyadari kebodohan dia selama ini yang telanjang tidak berpakaian. Tak lama kemudian ketika Tuhan masuk ke dalam surga, suara kakinya terdengar Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon. Lalu Tuhan celangak-celinguk mencari ke sana kemari. Di mana kamu wahai Adam? Dijawab, kami sembunyi di balik pohon. Kenapa kamu sembunyi? Dia mengatakan karena kami tidak berpakaian. Langsung Tuhan mengatakan, kalau gitu kamu telah memakan buah tersebut hingga kamu menyadari bahwa diri kamu telanjang. Akhirnya Adam dihukum, Hawa dihukum, kemudian iblis juga yang membisikkan dihukum. Nah, antum perhatikan coba bagaimana isi dari keterangan ini ya, menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menginginkan manusia berpengetahuan. Tapi ayat Al-Quran justru mengajak manusia berpikir. Jadi yang difahami oleh sebagian ulama dan kiai kita yang menganggap ilmu pengetahuan sebagai musuh, tidak boleh memahami Al-Quran dengan akal, itu bukan bersumber dari Quran, bersumber dari apa? Israiliyat, perjanjian lama. Yang tidak berasal dari Allah, tapi direkayasa oleh manusia, yang ingin manusia menjadi bodoh dan mudah dibuli, diperalat oleh mereka-mereka yang ingin mengambil keuntungan dunia. Oleh karena itu Quran mengajak kita berpikir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang yang silih berganti, penuh dengan tanda-tanda, bukti-bukti bagi mereka para ulul albab. Orang-orang yang mau berfikir, yang mau merenung dan berakal. Itu mereka yang selalu mengingat Allah, baik berdiri, duduk maupun berbaring. Mereka juga merenungkan ciptaan Allah yang terdapat di langit dan di bumi. Mereka merenung, mereka mendalami, ya, sampai pada akhirnya mereka menemukan kebenaran yang mutlak. Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina adzabannar, lindungilah kami dari azab api neraka. Karena yang membuat manusia itu terjerumus dalam api neraka kebodohan dan tidak mau mendengarkan bimbingan petunjuk yang datang dari Allah, yang tidak mau merenung.
Dalam ayat yang lain, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada ciptaan langit dan bumi, perubahan siang dan malam. Demikian pula pada bahtera-bahtera yang mengarungi lautan. Berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau, negara ke negara, benua ke benua dengan mengangkut berbagai macam kebutuhan manusia. Mereka berdagang, saling bertukar hasil bumi. Inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Bahtera yang mengarungi lautan yang membawa berbagai macam manfaat bagi manusia. Mereka bisa menggunakannya untuk mencari kekayaan laut, baik dari hewan-hewannya, ikan-ikannya maupun dari apa? Dari berbagai macam hasil tambang sebagaimana yang ditemukan tambang-tambang emas, begitu pula minyak dalam kedalaman lautan. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma. Begitu pula air yang Allah turunkan dari langit. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Dia menghidupkan atau melahirkan kehidupan di atas muka bumi setelah kematian yang tadinya kering, kerontang, berwarna hitam. Wajah bumi yang terbakar, hangus, atau kembali hijau permai, memberikan keindahan yang beraneka rupa dan warna. Wa batha fiha min kulli dabbah, dan bagaimana Allah menebarkan dari berbagai macam hewan melata di atas muka bumi. Wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah, begitu pula angin yang bertiup dari arah-arah yang berbeda diatur oleh Allah, terkadang dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara. Hingga perahu dapat meninggalkan daratan menuju ke lautan dengan layar yang dikembangkan karena angin darat yang bertiup. Pagi hari mereka kembali, angin laut yang bertiup menuju ke darat mengantarkan perahu-perahu untuk kembali. Dan para nelayan yang mencari ikan di waktu malam. Wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardh. Dan awan yang ditaklukkan, ditundukkan Allah antara langit dan bumi. Dengan adanya atmosfer, maka awan tidak menguap. Kalau tidak ada pelindung dari bumi kita ini, lapisan udara, maka kita akan bernasib sama dengan planet-planet yang tidak memiliki pelindung udara. Seluruh air, bahkan lautan akan menguap dan menghilang. Termasuk juga siaran ini, siaran melalui YouTube, tidak akan mungkin tercapai kalau tidak ada pelindung udara. Tapi dengan adanya atmosfer, air tetap dari permukaan bumi, dari lautan yang diuapkan, kemudian angin menggiringnya ke daerah yang ditentukan Allah. Begitu pula siaran radionya maupun televisinya, dengan adanya atmosfer, gelombang tersebut dapat ditangkap. Siaran tersebut tidak dalam keadaan bias, tapi dapat apa? Dipantau dan ditangkap oleh penduduk-penduduk bumi, baik yang berada di utara, di selatan, di barat maupun di timur. Bahkan kita bisa berdialog langsung melalui apa? Melalui video call dengan orang di Amerika. Melalui Zoom kita bisa mengadakan rapat. Dulu pada saat, mungkin bukan, kira-kira 20 tahun yang lampau, 30 tahun yang lampau, ketika mulai berkembang peralatan-peralatan yang canggih. Saya ingat masih pertama mulai Starco dulu. Orang pakai Starco tuh luar biasa, kemudian handphone yang besar yang pakai antena tuh. Orang kalau bawa itu dianggap orang besar. Kemudian handphone mulai mengecil, tapi hanya sekedar menyampaikan suara dan tulisan. Tidak lama kemudian, subhanallah, kita berpikir, mungkin nggak kita berbicara langsung dengan orang-orang melalui apa? Melalui televisi berbicara langsung. Kita pernah menyaksikan film-film bagaimana mereka di pesawat berbicara dengan orang-orang apa di negara mereka langsung melalui layar. Kita anggap ini merupakan satu yang jauh. Tidak lama kemudian
Orang-orang kita bahkan yang tidak berpelajar, yang tidak berpendidikan, dari kampung, dari pelosok, dari Semplak, dari Jelebut, dari Irian, punya handphone yang kecil bisa langsung video call dengan saudara mereka di Amerika maupun di Eropa. Antum lihat, ini sebetulnya merupakan apa? Tanda-tanda dan isyarat dari Allah yang mengisyaratkan kebenaran dialog antara penghuni api neraka, penghuni surga, walaupun jaraknya begitu jauh. Penghuni surga tidak merasakan panasnya penghuni api neraka, tapi mereka bisa berdialog langsung. Bertanya kepada penghuni api neraka, apa sebabnya kalian masuk ke dalam neraka? Juga menceritakan penghuni api neraka yang melolong, yang merintih, meratap, memohon agar mereka mendapatkan kiriman air dan makan dari penghuni surga. Dengan kemajuan peralatan-peralatan yang diciptakan manusia, sekarang kita saksikan buku elektronik yang ditemukan manusia mampu untuk menampung puluhan ribu buku, bahkan ratusan ribu buku. Dulu kita harus menyimpan buku di rak-rak dalam jumlah besar, sekarang kita bisa menyimpannya dalam apa? Flash disk, dalam macam-macam. Kita menyimpannya dalam memori tablet kita. Jumlahnya begitu dahsyat. Bahkan melalui CD. Ada CD-ROM yang bisa mencakup sampai ratusan ribu buku. Coba renungkan. Tanpa ada beban yang berat, kita bisa langsung mencari data kita. Tanpa mengalami kesulitan, kita bisa buka bukunya, kemudian lembarannya, temanya, kemudian barisnya. Kita bisa langsung mengklik keluar kopinya. Bahkan pada saat ini kalau kita ingin menghubungkan, katakan, Maktabah Leiden, Library Leiden di Belanda, kita mempunyai websitenya, kita masuk, kemudian kita memilih buku yang kita ingin pilih, ya, tanpa harus merusak tulisan tangan yang ribuan tahun. Kita bisa buka lembarannya, kemudian kita bisa mengklik, memfotonya hanya dengan membayar beberapa dolar. Kita bisa menikmati fotokopi dari buku tersebut tanpa harus terbang menuju ke daerah tersebut. Ini kemajuan ilmu pengetahuan tidak lepas dari hukum-hukum Allah. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara. Oleh karena itu Allah bilang sabbihisma rabbikal a'la. Tunjukkan ada tidak kitab yang mengajak manusia berfikir, mengajak manusia berilmu, tidak mengikuti suatu dasar ilmu seperti Al-Quran. Tapi herannya banyak umat Islam memusuhi ilmu pengetahuan karena salah faham, salah kaprah, bahkan lebih suka mengikuti dugaan. Oleh karena itu lebih suka berpegang kepada qaulu fulan, ucapan fulan dan fulan, riwayat fulan dan fulan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Dan paling marah kalau kita ajak mengembalikan riwayat dan pendapat mereka kepada Al-Quran. Karena begitu dikembalikan pada Al-Quran, langsung terlihat dalam cermin Al-Quran, ya, keindahannya dan keburukannya, kebenaran dan kepalsuannya. Oleh karena itu, kenapa mereka tidak suka? Karena mereka takut terbongkar kebohongan mereka kalau sengaja berbohong. Adapun awam kesihan mereka semua ditakut-takuti. Bahwa Quran itu nggak boleh sembarangan dibaca, nggak boleh sembarangan dipelajari. Saya merasakan pada masa kanak-kanak, kita itu hanya boleh membaca Al-Quran, tapi tidak sama sekali dianjurkan untuk meresapinya. Cukup buku para ulama telah membuka, menguak rahasia Al-Quran. Jadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang benar-benar takut pada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu. Adapun kalau diberikan ilmu tidak takut, mereka bukan ulama. Karena mereka mengkhianati apa yang mereka tahu. Orang hafal Quran, memahami isinya, tapi tidak mengikuti petunjuknya, bahkan menyembunyikan sebahagian, menampakkan sebahagian. Orang-orang seperti ini bukan ulama. Tapi ini merupakan syaitan fi surati insan. Syaitan dalam bentuk manusia. Karena kalau bicara pengetahuan, iblis lebih tahu dibandingkan kita. Kenal Allah, mengenal malaikat, mengenal kehidupan alam malakut yang tidak pernah kita lihat langsung, mereka melihat. Tapi walaupun iblis berpengetahuan, tidak dianggap beriman. Tidak dikatakan ulama. Betul tidak? Karena apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Nah, penutup dari ayat ini, itu Allah berfirman, ayatnya ayat 28 dari surah apa? Fatir tadi, innallaha azizun ghafur.
Setelah Allah menjelaskan bagaimana ilmu yang mengantarkan kepada Allah, maka yang sombong, yang ingkar, kamu abaikan mereka. Sungguh Allah Maha Perkasa. Kalau mereka menentang dan menolak tidak merugikan Allah, tapi merugikan diri mereka. Berapa lama sih manusia bertahan? Bahkan di hadapan corona, kocar-kacir, tunggang-langgang, hidup dalam ketakutan, menghadapi corona. Kita semua takut dari penyakit. Karena terlalu mencintai kehidupan. Tapi yang heran mereka takut dari corona yang dikendalikan Allah, tapi nggak takut pada Allah dan hormat padanya. Kalau mereka takut pada Allah seperti takutnya menghadapi corona, niscaya pintu surga tidak ditutup lagi. Dibuka oleh Allah, tinggal setiap orang masuk ke dalamnya. Jadi sebetulnya datangnya corona dan wabah ini pelajaran pendidikan buat kita. Asal bisa takut pada Allah seperti takut menghadapi corona. Orang berhati-hati bahkan berbulan-bulan tidak keluar dari rumah yang biasanya kelilingan. Yang biasanya keluyuran ke sana kemari, tinggal di rumah mengalami ketakutan yang luar biasa. Kalau bisa takut pada Allah, menjaga Allah seperti kita menjaga corona, luar biasa iman kita. Betul enggak? Yeah. Tapi di samping Allah Maha Perkasa bagi mereka yang sombong dan ingkar, Ghafur, Maha Pengampun bagi yang datang bertaubat. Innallaha azizun ghafur. Jadi kita lihat bagaimana keterangan firman Allah. Nah, dalam surat Al-Baqarah tadi, setelah sampai wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan awan yang ditundukkan Allah antara langit dan bumi, hingga yang menguap kembali ke bumi setelah dibersihkan dari aroma-aroma yang buruk, dari rasa yang getir, ya, dari warna yang tidak menarik, jernih. Lalu Allah perintahkan bala tentara angin mendistribusikan air ke daerah-daerah yang Allah perintahkan. Tersimpan di mata air, di sumur-sumur. Kemudian mengalir dalam bentuk sungai dari tempat yang tinggi, meliuk-liuk melintasi daerah-daerah yang begitu luas, agar manusia mengambil manfaat untuk tanaman dan pertanian mereka. Bagaimana coba kalau seandainya sungai lurus? Daerah yang terjangkau oleh air sedikit kan? Sedikit ya. Dan bayangkan kalau lurus pada saat banjir, bagaimana kecepatannya? Kecepatan air tersebut semakin dahsyat. Manusia tidak mampu untuk bersiap-siap menghadapi banjir. Tapi dengan meliuk-liuk, kecepatan air berkurang. Itu merupakan rahmat Allah. Juga menjangkau daerah yang amat luas. Oleh karena itu nama Ciliwung, dinamakan Ciliwung kenapa? Meliuk-liuk. Karena meliuk-liuk berkelok-kelok. Coba kalau Kalimalang. Lurus. Iya, Kalimalang lurus. Betul enggak? Tujuannya untuk apa? Untuk membuat tidak memakan area yang lebih luas. Tapi beda Kalimalang. Bawahnya juga lumpur. Kalau kali yang Allah ciptakan bawahnya pasir-pasir, batu-batu. Betul enggak? Ya. Malah dulu zaman-zaman kita bisa melihat pasir di bawah dan batunya. Kemudian gesekan air dengan batu. Pada saat berjalan, kita jumpai zaman dulu kita sholat di atas batu. Ada batu-batu yang ceper kan? Tidur di atas batu. Pada musim panas, musim hujan kita nggak berani. Pada musim panas tidur di atas batu sambil nungguin tukang cuci. Nyuci apa? Saya masih kanak-kanak ingat. Bagaimana tukang cuci pergi ke tepi sungai. Sungainya masih bersih, jernih. Bahkan ada musola di tepi sungai. Kita tidur di atas batu, ya, di daerah Bogor dulu, kemudian pembantu lagi nyuci di atas batu. Kita perhatikan, ya Allah, itu suara gemericik air, ya, ketika bergesekan membuat kita enak. Seperti gemericik bambu, pohon-pohon pisang pada saat angin bertiup. Sekarang suaranya suara apa? Suara-suara elektronik. Dari mulai kendaraan bermotor dengan asapnya, kemudian di rumah juga nggak lepas dari apa alat-alat elektronik. Masing-masing anak pegang apa handphone dengan suara yang berbeda-beda. Tidak sama sekali apa? Tidak membawa apa? Membawa kesejukan. Beda dengan gemericik-gemericik air, suara-suara angin, gesekan-gesekan pohon. Luar biasa indahnya. Kemudian setelah hujan turun, mulai suara kodok terdengar. Betul nggak? Begitu mulai ada genangan air sedikit, gak lama kodok suara kedengaran. Tong, tong. Pemandangan alam yang luar biasa indahnya tidak kita temukan pada saat ini. Tapi di Cibubur, alhamdulillah kita masih jumpai apa? Masih jumpai sebahagian. Dulu pada musim-musim buah biasanya, atau pada musim akan berbunga, sebelum berbunga, itu banyak capung-capung, kupu-kupu.
Bahkan pernah kita jumpai pada musim buah apa? Kelelawar datang dalam jumlah besar. Di sore hari itu, kelelawar keluar dalam jumlah besar, atau kampret. Itu dalam jumlah besar berterbangan di hadapan kita semuanya. Sedang mengejar apa? Yang mereka kejar serangga-serangga ini. Serangga-serangga mereka kejar untuk menjadi mangsa mereka. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang kita dipalingkan dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala menuju produk-produk manusia. Mulai artis-artis, nama mereka menjadi kondang, YouTuber, kemudian snapgram. Kita jumpai juga viewer yang menyaksikan acara-acara dagelan dan humor yang viewernya mencapai 10 juta. Kemudian juga yang berbicara mengenai mobil sampai 809 juta. Kemudian kita jumpai juga penceramah-penceramah yang membawakan acara-acara humor, viewer mereka cukup banyak. Tapi yang membacakan ayat Allah, yang memberikan peringatan, yang mendengar hanya mereka-mereka yang gemar dengan ilmu pengetahuan. Tapi tugas para ulama bukan mencari pendengar, bukan mencari pengikut, menyampaikan risalah Allah agar manusia tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka belum sempat mendengarkan apa-apa yang datang dari Allah. Wa tasrifir riyah, dan angin yang diatur oleh Allah. Kemudian berbeda-beda arah bertiup angin. Musim-musim biasa di Oktober, November, Desember kita kenal dengan angin barat. Kalau kita berlayar di tengah-tengah lautan, gelombang cukup tinggi. Angin bertiup dari barat. Tapi pada musim panas, kita jumpai mulai angin bertiup dengan apa? Bertiup dengan pelan-pelan. Dan pada saat itu, para nelayan mencari ikan dengan mudah ke tengah-tengah lautan. Kalau pada musim barat, ikan mulai naik harganya. Karena apa? Karena pada saat itu orang takut untuk berlayar. Tapi pada musim-musim angin timur, ya, kita temukan bagaimana mereka apa? Mereka berlayar dengan mudah di lautan. Dan yang menarik, kecepatan pesawat juga berbeda dengan arah angin. Kalau kita katakan menuju kemana? Menuju ke Australia. Pada musim-musim apa? Katakan pada musim tertentu, angin bertiup dari arah apa? Dari arah ekor pesawat. Itu pesawat lebih cepat. Tapi sebaliknya pada saat pesawat berhadapan dengan kecepatan angin yang lebih tinggi, sampai tiba di tujuan pun lebih perlahan, lebih lambat. Dan bagaimana Allah membantu manusia untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan mereka menghindari area-area berbahaya baik di tengah laut maupun di udara. Semua dengan bekal ilmu. Oleh karena itu yang menginginkan dunia dengan ilmu, yang menginginkan akhirat juga dengan ilmu. Dan Rasulullah mengatakan man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah berikan pengetahuan dalam agama. Ad-din di sini bukan agama seperti yang difahami oleh sebagian orang yang berlawanan dengan ilmu, tapi agama yang diterangi oleh wawasan ilmu pengetahuan yang semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun, merupakan tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Melalui ayat-ayat ini, Ustaz Otong, kita temukan ternyata Al-Quran ini mengajak kita untuk betul-betul mempelajari ilmu pengetahuan. Menggali ilmu. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, ilmu yang akan mendekatkan kita kepada Allah, membuat kita bertawabu di hadapannya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi sungguh sayang, keadaan umat Islam begitu terpelosok. Dulu yang menemukan ilmu pengetahuan yang bermacam-macam di saat barat masih tenggelam dalam kegelapan adalah ulama Islam. Bahkan yang menemukan nol atau titik dalam bahasa Arab, ya, dalam hitungan matematik adalah orang-orang Islam. Pada saat itu bangsa Romawi, ya, masih dalam kegelapan yang luar biasa. Hitungan angka yang mereka menggunakan dengan huruf Romawi, angka Romawi itu sulit untuk mengantarkan mereka menuju hitungan yang besar. Tapi dengan penemuan-penemuan kaum muslimin, 100 cukup menggunakan 2 titik atau 2 nol. 1000 tambah 1 nol. Kemudian 1.000.000 tambah berapa? Tambah nol. 10.000 tambah 1 nol. 6. 100.000 tinggal tambah. Kemudian
1 juta tinggal tambah 6 6. nolnya. Lalu kalau apa? 1 miliar tambah lagi 3. 9. Triliun. Kalau ada lebih dari triliun saat ini tambah lagi 3. Betul enggak? Ya. Bagaimana hitungan ya? Yang luar biasa. Dari nol. Tapi sayang, sungguh sayang, umat Islam yang dulu berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan hingga melahirkan orang seperti Copernicus, Galileo yang ditentang oleh gereja, sekarang umat Islamnya menciut. Percis seperti apa? Seperti kura-kura yang gemar masukkan kepalanya ke dalam. Bersembunyi. Jadi bagaimana kita akan menjadi pemimpin dunia kalau kita bekerja ikut di belakang dugaan prasangka bukan ilmu. Begitu kita akan menyampaikan apa yang kita sampaikan, orang bertanya-tanya. Tapi begitu kita bacakan ayat Quran, didukung dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan yang begitu banyak, ternyata semuanya mendukung kebenaran Al-Quran yang tidak meragukan. Oleh karena itu kita perhatikan, Al-Quran di saat berbicara mengenai peran dari orang-orang yang berilmu, Allah diantaranya menyebutkan apa? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dari ayat-ayat bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu langit yang diciptakan Allah dan bumi, demikian pula perubahan aneka bahasa yang kalian gunakan pada lisan kalian. Apa ini tidak menarik perhatian kita? Di Indonesia aja coba, Jakarta geser ke arah Bogor sedikit Sunda. Bahasa yang berbeda. Sundanya lain-lain lagi. Sunda Bogor, Sunda Sukabumi, Cianjur beda-beda. Betul enggak? Kemudian kita lihat ya, bagaimana yang berbahasa Betawi pun kita saksikan juga berbeda-beda lagamnya. Yang condet beda. Kemudian yang klender beda, betul enggak? Yang di wilayah Tanah Abang juga beda. Allah kasih subhanallah. Walaupun merupakan satu komunitas, bahasa mereka berbeda-beda. Kemudian masuk ke wilayah Jawa, Cirebon, campur antara Sunda Jawa. Ke Tegal bahasa Jawanya beda, masuk ke tengah lagi beda lagi, masuk ke daerah mana? Jawa Timur. Jawa Timur berbeda lagi. Kemudian masuk lagi Madura, bahasa Madura juga beda. Beda lagi. Betul enggak? Masuk ke wilayah Sulawesi, di Beda Sulawesi juga lagi. berbeda-beda Beda. bahasanya. Apakah ini tidak menarik perhatian kita? Kita dengarkan orang Jepang berbicara sama orang Korea mirip, tapi tetap tidak sama. Betul nggak? Bahasa Cina juga dengan tulisan yang begitu banyak, ya tidak sama. Maha suci Allah. Masa nggak ada yang menata, nggak ada yang mengajarkan? Allah yang mengajarkan mereka bahasa. Jadi pada ciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa kalian, ya. Kemudian apa? Wa alwanikum, dan warna-warna kulit kalian, rupa-rupa kalian. Allah Subhanahu wa taala sebutkan inna fi dzalika laayatin lil alimin. Pada semua itu merupakan tanda-tanda bagi yang berilmu. Bagi yang berilmu. Kemudian kita jumpai dalam surat apa? Dalam surat An-Naml. Allah berfirman apa? Pada ayat 61. Amman ja'alal arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Apakah sama yang menjadikan bumi sebagai tempat menetapnya kita manusia dan makhluk-makhluk hidup yang lain, di mana Mars tidak memenuhi syarat, Venus tidak memenuhi syarat, Pluto juga tidak memenuhi syarat, Jupiter juga tidak memenuhi syarat kehidupan untuk kita. Tapi bumi yang Allah letakkan, baik jaraknya dari matahari, kemudian juga bobotnya, kemudian atmosfernya, kemudian juga terpenuhi syarat kehidupan air dan oksigennya. Ini apa? Ini betul-betul dengan perhitungan yang luar biasa. Begitu pula rotasi bumi kecepatannya. Ketika dia melakukan putaran pada sumbunya, mengitari mataharinya, semua dihitung. Kalau bumi dia berputar lebih cepat dari kondisi saat ini, niscaya bumi akan terlepas dari gravitasinya.
Kalau lebih lambat dia akan tertarik ke matahari. Jadi Allah kasih semua dengan perhitungan. Jadi apakah sama ya, yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap bagi kita semuanya, wa ja'ala khilalaha anhara, dan meletakkan di muka bumi juga sungai-sungai, wa ja'ala laha rawasiya, dan Allah meletakkan juga gunung-gunung di atas permukaan bumi untuk menjaga keseimbangannya, menjadi paru-paru buminya. Betul tak? Setelah itu apa? Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Allah ciptakan dinding penyekat antara yang asin dan yang tawar. Lautan dan air tawar. Kalau tidak ada penyekat, manusia harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyuling air laut. Tidak semua negara mampu melakukan hal ini. Jadi Allah menciptakan sekat di antara yang tawar dan asin. Kalau air tawar, katakan resapan air di wilayah-wilayah daratan berkurang, air laut akan masuk seperti saat ini ke Cempaka Putih. Dulu Cempaka Putih penuh dengan rawa-rawa, Mas Krisna. Kalau kita ambil air bening dan tidak payau, coba sekarang musim panas. Begitu orang ambil air dari bawah, asin. Bahkan kalau kita gunakan untuk mandi, lengket. Dulu Cempaka Putih, Kelapa Gading, Rawamangun, semua merupakan daerah rawa-rawa. Orang mancing, ya. Resapan air begitu banyak. Banyak-banyak burung. Ya. Tapi sekarang berganti dengan bangunan-bangunan yang menutupinya hingga pada saat banjir. Ya. Dulu merupakan daerah resapan, akhirnya meluap, merusak rumah-rumah mereka yang disalahkan Allah. Padahal apa? Kesalahan mereka. Kenapa daerah resapan mereka bangun? Dulu orang dengan mudah menemukan ikan-ikan sambil mancing di tengah-tengah rawa. Dapat ikan gabus, dapat betok, dapat lele, dapat cupang pulang, mereka makan. Besok mereka mancing lagi. Mereka nggak pakai nyimpen di kulkas. Bisa makan-makan fresh yang segar, betul-betul. Wa ja'ala bainal bahraini hajiza. Ilahum ma'allah. Apakah ada ilah yang melakukan semua ini bersama Allah Ta'ala? Ilahum ma'allah. Apakah ada ilah-ilah selain dari Allah yang melakukan semua ini? Jawabannya apa? La ilaha illallah. Jawabannya la ilaha illallah. Karena kalau di langit bumi terdapat Tuhan-Tuhan selain Allah, sejak lama hancur. Bisa perang. Sekarang antara PDIP, Golkar, partai yang lain ribut. Betul nggak? Partai ribut. Kemudian PKS terbelah dua. Ada yang kesejahteraan, ada yang keadilan. Betul nggak? Begitu juga Ahlus Sunnah terpecah-pecah. Syiah terpecah-pecah. Yang NU pecah juga. Betul nggak? Kita lihat bagaimana hawa nafsu manusia ini terlibat dalam kehidupan mereka hingga banyak membuat mata orang buta, telinga menjadi tuli, akal sehat mereka hilang. Kecuali orang-orang yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharapkan ridho. Di masjid gara-gara kunut tidak kunut ribut. Masjidnya sama, tetangga saling menghormati gara-gara kunut, gara-gara salaman setelah sholat. Akhirnya kalau Allah kirimin corona pantas. Sampai dalam sholat yang harusnya menghadap kepada Allah ribut. Nggak bisa sama sekali menerima perbedaan. Maka bencana-bencana ini datang karena manusia ini nggak rukun. Kalau rukun, Allah angkat bencananya, Allah gantikan dengan rahmatnya. Jadi bal aktsaruhum la ya'lamun, mereka justru menyembah selain Allah, meninggalkan Allah. Kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak berilmu. Kalau berilmu nggak mungkin menyembah selain Allah. Nggak mungkin datang memohon kepada selain Allah. Nggak mungkin mereka lebih takut kepada selain Allah, melebihi takut mereka kepada Allah. Jadi kebanyakan perilaku manusia bukan didasari ilmu. Ini sebahagian contoh-contoh dalam Al-Quran. Waktu tidak mengizinkan kita untuk bicara ya lebih panjang. Karena ini merupakan sajian yang ditayangkan di YouTube, ada batas waktunya. Cuma perlu kita ingatkan kembali bahwasannya pengetahuan manusia itu terbagi kepada dhon, dugaan, prasangka. Kemudian di saat prasangka, ya, dugaan didukung oleh fakta-fakta bukti yang tak terbantahkan meningkat menjadi ilmu. Tapi kalau terbukti ternyata dugaan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran, maka jatuh pada tingkat waham. Tingkat waham. Nah kita jumpai
ternyata pengetahuan dari kebanyakan orang bukan hanya sampai pada tingkatan dhon, tapi masuk dalam kategori waham. Kategori waham. Contohnya, jangan pergi hari Selasa, jangan nikah di hari Selasa, karena di hari Selasa Allah ciptakan keburukan. Ini nggak benar. Yang buruk dari kita, kebaikan dari Allah. Kemudian hadis tersebut hadis yang bersumber dari Ka'bul Ahbar. Walaupun terdapat dalam Sahih Muslim, sampai gurunya Bukhari, Ali ibn al-Madini, Bukharinya, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan ini bukan hadis Rasulullah, ini merupakan hadis yang berasal dari Ka'bul Ahbar. Karena Quran menyebutkan penciptaan langit bumi 6 hari, dalam hadis tersebut 7 hari. Bulan Apit kejepit. Bulan Apit itu bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau kawin jangan di bulan Apit, nanti akhirnya sial. Bayangin bulan suci dibilang sial. Dalam Islam tidak ada hari, tidak ada bulan yang sial. Yang sial itu perbuatan dosa yang kita lakukan yang membawa sial pada waktu terjadinya dosa tersebut. Jadi banyak yang bersifat waham. Begitu juga orang mau kawin, datang, kemudian banting semangka. Injak telur. Semangka Allah tumbuhkan untuk dinikmati, bukan dibanting. Telur juga bukan untuk diinjak. Kemudian sebagian wanita-wanita muslimah sebelum acara perkawinan siraman. Yang menyiram nih gadis-gadis. Nyiram dengan tujuan supaya apa? Mereka laku dan laris. Laku dan laris. Bukan berdoa minta kepada Allah suami yang soleh yang baik, panglarisnya menggunakan siraman. Kan bodoh yang luar biasa kan? Dan mulai muncul tradisi-tradisi adat-adat yang tidak sama sekali apa? Mereka renungkan, semuanya bukan bersumber dari ajaran Islam. Dulu masih kecil, kalau orang ngadain acara, biasanya taruh bawang di atas lidi. Ingat nggak? Yeah. Taruh bawang di atas lidi supaya hujan nggak turun. Masa bawang bisa nahan hujan? La haula wa quwata illa billahil aliyil azim. Dulu paling sering kita jumpai orang kalau bangun rumah mesti ada apa? Ada sesajen. Bendera. Bendera tambah biasa tebu sama yang punya uang pisang satu tandang. Kalau enggak tukang nggak mau kerja sama sekali. Begitu juga bikin jembatan, potong kerbau, palanya ditanam. Kalau enggak, yang ngerjain takut kena apa? Kena penghuninya katanya. Kena, kalau enggak sesajen, nanti penghuninya bakal ganggu mereka. Nah, saya sekali waktu ketika bangun rumah, mereka mengatakan, tidak. Kalau enggak, saya mau cari tukang lain. Kenapa? Ente makan pisangnya boleh. Makan dagingnya silakan, tapi kalau sesajen buat siapa coba? Kita persembahkan segala sesuatu untuk Allah, amal kebaikan kita. Allah enggak butuh makanan ini. Kalau syaitan bukan kita diperintahkan justru menyajikan untuk mereka. Mengikuti kemauan mereka, memberikan menyan, ini dan lain sebagainya. Tapi syaitan kita harus perangi. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran buat kita, dan dalam fikih kita juga banyak yang waham. Banyak waham, saya tidak sebutkan detail dalam masalah ini. Jadi kembali, Allah perintahkan kita mengikuti sesuatu dengan dasar ilmu. Dan Quran adalah ilmu yang tidak meragukan. Karena Allah turunkan dengan ilmunya. Dan disaksikan kebenarannya oleh malaikat. Anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun. Allah turunkan dengan ilmunya dan seluruh malaikat bersaksi, begitu pula orang-orang yang berilmu. Adapun kalau orang nggak berilmu menentang, kita anggap mereka angin lalu. Karena kesaksian orang bodoh tidak penting buat kita. Kalau malaikat bersaksi, kemudian ulama yang berilmu bersaksi, maka ini merupakan fakta yang tak terbantahkan. Sebetulnya masih ada contoh-contoh yang saya ingin sampaikan, tapi waktu tidak mengizinkan. Insya Allah dalam kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Husain atas uraiannya. Insya Allah kita jadi nambah ilmu ya. Baik, kita akan jumpa lagi pada lain waktu. Saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian juga Anis dan Fahri. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.